soal itu ya kita komunikasi sama kepercayaan. Jadi semua tim anggota tuh harus saling terbuka, saling mendukung. Kalau misalnya ada konflik, ada kegiatan dadakan atau ada perencanaan yang berubah mendadak, ya kita harus fleksibel sih, jangan panik. Bagaimana cara membangun jejaring yang efektif dan berdampak? Kemudian dipandu dengan coba ada kerjasama dengan pihak luar, puskesmas, bantuan sekitar pihak kampus lain, supaya ada panggilan dengan ini sehingga menjaga komunikasi sih dari pihak luar sana dengan pihak kita agar tidak miskom, dan kita juga tanggung jawab di hari itu kita harus tanggung jawab kerja kita tuh kayak gimana gitu, kalau menunjukkan kalau KM KPK tuh ingin menyatakan kita gitu. Bagaimana sikap ketika dalam menghadapi konflik yang ada di UKM KPK? Kalau di KM KPK ya pasti ada ya, kalau masalah konflik setiap organisasi kalau konflik itu kita harus mendengar di belakang pihak dulu ya, misalnya sisi A, sisi B, ya kita mencari jalan tengahnya dulu, terutama kunci utama dari permasalahan itu apa. Nah, kalau udah kita perbaiki secara baik-baik. Jangan Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM KPK? manajemen waktu, menurut aku tuh selalu pilih yang paling penting dulu gitu. Misalnya besok yang ada banget ada penting gitu bukan KPK, aku pilih supaya KPK, nah misalnya kalau ada tugas ya pilih tugas gitu. Kalau buat kepercayaan kan kita tuh udah dikasih amanah, ya kita harus bertanggung jawab dengan amanah itu. Kalau UKM KPK buat kekeluargaan ya alhamdulillah ya kita terasa banget kan kekeluargaannya, ya suka saling mengingatkan, saling mendukung sama-sama. Bagaimana kalau diadakan ini seperti pemeriksaan kesehatan bersama Perkenalkan diri, nama saya Dita Alfia Pasmina dari kelompok 12 Konspeto. Sebelumnya Teteh boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Nel Lestari dari tingkat 2C. Teteh, saya izin mewawancari Teteh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif Teh? Yang pertama, kita harus memiliki visi dan misinya terlebih dahulu. Terus yang kedua, membangun komunikasi terbuka dan saling percaya satu sama lain. Terus yang ketiga, bagi tugas secara jelas. Terus yang keempat, lakukan evaluasi rutin dan terbuka terhadap perubahannya. Buat pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membangun jejaring yang autentik dan berdampak dari UKM Teteh? Yang pertama, membangun relasi dengan niat kolaboratif, seperti saat menjalin hubungan dengan organisasi lain. Terus yang kedua, jaga komunikasi berkelanjutan, jangan hanya menghubungi saat butuhnya doang, tapi kita juga harus tunjukin kepedulian dengan memberi kabar. Terus yang ketiga, tampilkan integritas dan profesionalisme, seperti tepati janji. Terus kita harus menghormati waktu orang lain dan tampilkan citra positif UKM kalian. Yang ketiga, bagaimana sikap ketika dalam menghadapi konflik yang ada di UKM Teh? Yang pertama, dengerin dulu dengerin dulu dua pihak. Terus yang kedua, gunakan komunikasi yang tenang dan tenang. Terus yang ketiga, cari solusi bersama dan jadikan konflik itu sebagai pembelajaran untuk kita. Untuk pertanyaan yang terakhir, manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM bagaimana Teh? Kalau dari manajemen waktu itu, yang pertama harus tetapkan jadwal kegiatan yang realistis, seperti jangan terlalu padat agar kitanya juga nggak cepat lelah. Terus yang kedua, disiplin dan konsisten, seperti tepati waktu rapat, tentang tugas dan komitmen lainnya. Terus yang ketiga, tentukan prioritas dan jadwal yang jelas. Baik, Teteh, di sini saya izin memberikan inovasi. Bagaimana jika menghadirkan
atlet atau pelatih profesional untuk melatih anggota dan juga mengadakan pertandingan persahabatan dengan UKM badminton dari kampus lain teh. Apa? Menghadirkan atlet atau pelatih profesional untuk melatih anggota dan juga mengadakan pertandingan persahabatan dengan UKM badminton dari kampus lain teh. Atau mendidik calon pemain muda. Nah, yang pertama adalah membangunnya ini pada saat misalnya bakalan di nilai-nilai yang kayak harus semangat gitu dan juga diskusi untuk biasanya banyak orasi terus kayak menampilkan semua yang ada di dalam ini terima dari ini sesuai dengan arti seperti ini dengan cara semua buat yang kedua ya yang ada dampak kepala in action itu tuh kayak menyenangkan akibat dari luar tentunya dia public speakingnya udah bagus banget gitu ya jadi diajarin kita dampak itu ada dampak tadi juga menjadi oh iya tahu nih public speaking itu bukan hanya kita di kehidupan tapi juga kita bisa kayak lebih lebih mengenali ngomong di depan seni juga ya cara berbicara dengan audiens apa lalu yang kedua ini ada promoma misalnya ini diikuti oleh juga aku di Jawa Tengah salah satunya ada yang di Jawa Tengah dan promoma itu akan diajarkan di kelas terus yang ngobrolin dan tiba-tiba ada yang banyak itu dapat dan itu kayak kesimpulan cara manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan manajemen waktu itu belum bisa ya PPPA tapi kalau misalnya di kitanya ada pengembangan gitu kan tapi kalau misalnya memang ada lulusan kampus itu bakal di semua kota semua maba gitu semua apa kalau boleh deh pasti tahu apa dia lainnya kuliah dengan UKM masih